Oke, selamat bertemu kembali lagi teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan soal UKP PPG nomor 6 ya. Kita sudah pelajari 1 sampai 5 kemarin, kita lanjutkan pembahasan yang ke-6 ya. Ini ada soal nomor 6. Hal pertama yang Anda lakukan ketika diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas tersebut Anda baru mengenalnya. Oke, ini yang kata kuncinya ini adalah hal pertama. Kemudian diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas itu baru mengenalnya. Anda baru mengenalnya. Oke. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa mengamati. Ya, mengamati ini tidak bisa menyelesaikan tugas ya. Oke, sehingga mungkin kurang tepat. Kemudian meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. Oke. Ini meminta bantuan kepada teman ya. Oke. Lalu poin yang kecil, mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Mencari tahu apa yang harus Anda kerjakan. Ya, oke, mencari tahu apa yang harus Anda kerjakan. Tentu D ini tidak ya. D ini tidak. Maka tersisa B dan C ya. Kita lihat B dan C. Kita sesuaikan dengan kata kuncinya ya. Meminta bantuan kepada teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama. Ingat bahwa dalam soalnya tadi bahwa ini baru mengenalnya. Ini tugas baru yang diberikan kepada Anda. Oke. Oke. Dan di sini mempelajari cara mengerjakannya. Mungkin ini agak sesuai dan tepat ya. Karena mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain juga mengakomodir jawaban B ya. Namun ada tambahannya, ini adalah dengan bantuan buku. Jadi mencari referensi ya, ini yang tepat C. Ya, lebih kompleks ya, lebih mengakomodir B ya. Kemudian nomor 7. Ketika Anda melihat ada guru baru yang datang ke sekolah Anda, hal yang paling pertama Anda lakukan adalah apa? Ini kan ada guru baru datang. Oke, guru baru. Apa yang Anda lakukan? Anda lakukan apa? Oke, kita lihat. Di sini ya, mengakrabkan diri agar tidak canggung. Ya, ini langsung tancap gas ini. B, bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data. Oke, ini langsung tanya surat tugas. C, cuek saja karena saya guru senior. Ini juga tidak. Ya, C ini otomatis salah. D, mempelajari gerak-gerik guru tersebut. Ya, ini juga ya mungkin tidak ya, mempelajari gerak-gerik guru tersebut. Tapi coba dilihat dulu ya. Di sini konteksnya bahwa guru baru datang ke sekolah Anda. Hal pertama yang Anda lakukan apa? Oke. Yang pertama ya, mengakrabkan diri agar tidak canggung. Oke. Tentu kita belum sampai pada akrab ya, teman-teman. Oke, kita melihat jawaban A, B, C, D ya. Ini jawabannya ya, kita cari yang paling ya, positif ya. Itu salah satu trik ya. Setelah kata kunci ini tadi kita lihat sulit menemukan, maka kita lihat yang positifnya ya. Mempelajari gerak-gerik tentu tidak, maka ini kita abaikan. Cuek saja ini tidak. Oke. Kemudian bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data. Ini juga tidak. Karena bisa saja dia datang bukan dinas ya. Bukan dinas. Jadi ini juga mungkin agak. Maka ini teman-teman tersisa A. Ya. Jadi salah satu teknik yang saya gunakan, pengalaman saya mengikuti berbagai uji kompetensi sehingga lolos, adalah kita mengeliminasi yang salah. Maka sisanya itu suka dan tidak suka pasti itu adalah benar. Sehingga A ini walaupun tadi ini tidak sinkron dengan kata kunci ya, tidak terlalu sinkron ya, tetapi ini jawabannya. Jawaban A ini adalah jawaban yang tersisa ketika B dan C ini salah. Ini salah satu teknik juga. Oke. Sehingga mengakrabkan diri agar tidak canggung ya.
Lalu setelah mengakrabkan diri bisa bertanya surat tugas, oke, dan sebagainya. Lalu yang berikut nomor 8, teman-teman. Oke, nomor 8. Anda berhalangan hadir di acara rapat sekolah. Ini berhalangan. Oke, berhalangan. Padahal Anda sudah berjanji sebelumnya kepada kepala sekolah dan guru, alhasil Anda dicap sebagai guru yang ingkar janji oleh teman-teman dan guru Anda. Oke. Ini kan persoalannya bahwa Anda dicap sebagai guru ingkar janji. Oke. Jadi karena Anda berhalangan ya mengikuti suatu acara, tetapi ini sudah ada janji sebelumnya, Anda tidak datang, maka Anda dicap sebagai guru yang mengingkar janji oleh teman-teman guru. Maka bagaimana sikap Anda? Yang pertama ini biarkan saja karena baru sekali. Oke, kita lihat kata kuncinya, biarkan saja. Ini juga mungkin kurang tepat ya, karena terlalu ekstrim ya. Kemudian saya menyesali tindakan saya. Oke. Ya, ini juga menyesali, ini mungkin ini poin yang berikut. Kita lihat C dan D. Meminta maaf kepada kepala sekolah dan guru. Kemudian mengakui kesalahan dan meminta maaf serta tidak akan mengecewakan kembali. Oke. Kita lihat yang paling kompleks. Biarkan saja ini kan tidak baik. Kita harus merespon dan berani mengambil suatu risiko. Ini pasti salah karena kita tidak mengambil risiko. Kemudian B, saya menyesali tindakan saya. Ia menyesali, tetapi tidak lanjutnya apa? Ya, tidak lanjut ini. Tidak cukup menyesali, tetapi harus ada action di hadapan guru ya. Kemudian meminta maaf kepada kepala sekolah, ini benar. C juga benar. Tapi kita lihat D. D ini mungkin lebih komplit ya. Mengakui kesalahan, oke. Kemudian meminta maaf, oke. Dan tidak akan mengecewakan lagi. Oke, ini ada. Jadi mengakui kesalahan, meminta maaf, dan adanya komitmen. Ini yang paling tepat ya. Kita lihat nomor yang ke-9. Apa pandangan Anda tentang terlambat masuk jam sekolah? Oke. Ini diminta pandangan. Oke. Dan kalau ini pandangan ini bisa saja benar, bisa saja salah. Ini 50-50 ya, atau personal sekali tentang terlambat masuk jam sekolah. Oke. Yang pertama biasa dilakukan oleh ini tentu tidak ya. Ini di luar dari kepatuhan kita sebagai ASN. Kemudian menyalahi aturan. Oke. Tentu bahwa ini juga kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, sangat mengganggu pekerjaan. Lalu yang berikut, bisa dimaklumi. Oke. Lalu coba kita lihat. Kira-kira apa pilihannya ini, teman-teman? Yang pertama, biasa dilakukan oleh apa? Tentu terlambat masuk sekolah ini bukan hal yang biasa. Ini berarti salah. B, menyalahi aturan. Oke. Kemudian sangat mengganggu pekerjaan. Oke. Mungkin C ini sangat mengganggu. Yang berikut sangat mengganggu pekerjaan. Apakah terlambat itu mengganggu pekerjaan saja? Ya. Kemudian bisa dimaklumi. Ini juga salah. Maka dari ini, karena ini diminta pandangan. Pandangan kita terhadap sikap terlambat masuk sekolah. Berarti yang jelas ini menyalahi aturan, teman-teman. Bahwa terlambat masuk sekolah itu adalah menyalahi aturan. Ya, bukan bisa dimaklumi, bukan sangat mengganggu pekerjaan, bukan hanya sangat mengganggu pekerjaan, tetapi dia yang paling urgen adalah menyalahi aturan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya lah B. Baik, nomor yang ke-10 teman-teman. Ini ada soal, ketika jam istirahat di sekolah tiba, ada pedagang makanan masuk ke kantor untuk menawari jajannya. Pedagang tersebut sudah tua dan kelelahan, ditambah lagi dagangannya masih banyak. Melihat kondisi tersebut, maka apa yang Anda lakukan? Di sini ada pedagang masuk kantor. Ya, pedagang masuk kantor, dia menawarkan jajanan. Jelas bahwa ini adalah menyalahi aturan. Namun di sini ada pedagang tersebut sudah tua, kelelahan, dan dagangannya tidak banyak yang laku. Melihat kondisi ini, apa yang Anda lakukan? Maka kondisi ini, teman-teman,
ini merupakan suatu dilema. Maka peraturan, uji halaman koran, uji publik, asas hukum juga mungkin ini akan bertentangan. Tetapi ketika hal ini terjadi, maka yang disampaikan oleh soal nomor 10 ini adalah bagaimana kita diuji untuk berhadapan dengan dilema. Kemudian jawabannya apa? Kita lihat, membelinya sebagai rasa hormat. Oke, ini benar. Kemudian merasa kasihan, ya benar juga. Membeli jika jajanan tersebut Anda suka, ini juga tidak. Mengapa tidak? Karena dalam situasi seperti ini kita harus merasa kasihan, ya. Kemudian tidak akan membelinya karena tidak punya uang, ini juga tidak. Karena apa? Karena saat situasi ini kita harus mengambil sebuah sikap berhadapan dengan dilema. Kalau teman-teman yang belajar di guru penggerak pasti mengetahui dan memahami bagaimana menghadapi suatu dilema etika. Mungkin ini contohnya. Maka di sini kita yang memilih jawabannya pasti cenderung ke A, ya. Membelinya sebagai rasa hormat. Tidak cukup dengan merasa kasihan, tapi kita harus membelinya. Itu adalah aksinya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk soal kali ini. Nanti soal nomor 11 dan selanjutnya kita bahas pada video selanjutnya. Selamat dan sukses selalu untuk kita semua.